Halo sahabat GHK, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pernahkah Bapak dan Ibu, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, mengalami susah tidur di malam hari? Misalnya, sudah berbaring lama di tempat tidur tapi mata sulit terpejam, atau baru saja tidur sebentar, tiba-tiba terbangun tengah malam dan sulit tidur kembali? Bahkan ada juga yang mengeluh sering terbangun terlalu pagi sebelum waktunya. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasakan hal ini, jangan dianggap remeh ya. Karena tidur adalah kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan makan dan minum. Saat tidur, tubuh kita melakukan banyak hal penting. Memperbaiki jaringan yang rusak, memulihkan energi otak, dan memperkuat sistem imun supaya tidak mudah sakit. Jadi, tidur itu bukan sekadar istirahat, tapi proses vital untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Namun kenyataannya, semakin bertambah usia, justru semakin banyak orang lanjut usia atau lansia yang mengeluhkan sulit tidur. Kondisi ini sebenarnya wajar karena tubuh mengalami perubahan alami, termasuk dalam pola tidur. Tapi, kalau kualitas tidur terus menurun, dampaknya bisa serius. Kurang tidur pada lansia bisa menyebabkan tubuh terasa lemas, cepat lelah, dan mudah mengantuk di siang hari. Tidak hanya itu, kurang tidur juga bisa memengaruhi kesehatan fisik seperti memperburuk penyakit kronis. Contohnya tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gangguan jantung. Dari sisi mental, lansia yang susah tidur cenderung lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi, bahkan rentan mengalami stres atau depresi. Akibatnya, kualitas hidup sehari-hari pun menurun. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang penyebab lansia susah tidur. Apa saja faktor yang memengaruhinya, mulai dari perubahan pola tidur alami, kondisi kesehatan, pengaruh obat-obatan, hingga faktor psikologis. Tidak hanya itu, kita juga akan membagikan berbagai cara praktis yang bisa dilakukan agar lansia bisa tidur lebih nyenyak, lebih berkualitas, dan tentu saja lebih sehat. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai selesai ya. Karena dengan tidur yang cukup, kita bukan hanya merasa segar, tapi juga bisa menjaga kesehatan, memperbaiki suasana hati, dan tetap aktif menikmati masa tua dengan bahagia. Saat muda, kita bisa tidur lelap selama 7-9 jam. Namun, ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, pola tidur mengalami perubahan alami. Penurunan hormon melatonin pada lansia. Salah satu penyebab utama gangguan tidur pada lansia adalah menurunnya produksi hormon melatonin. Melatonin dikenal sebagai hormon tidur karena berperan penting dalam mengatur siklus tidur bangun tubuh atau yang disebut ritme sirkadian. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pineal di otak, terutama saat malam hari ketika kondisi sekitar mulai gelap. Pada usia muda, kadar melatonin biasanya cukup tinggi sehingga tubuh dapat dengan mudah merasa mengantuk ketika malam tiba. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi melatonin mengalami penurunan secara alami. Akibatnya, lansia seringkali merasa sulit untuk memulai tidur, lebih mudah terbangun di tengah malam, atau bangun terlalu pagi sebelum waktu yang diinginkan. Selain itu, berkurangnya melatonin juga membuat kualitas tidur tidak sedalam dan senyenyak ketika masih muda. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa sudah tidur cukup lama, tetapi tetap merasa lelah atau kurang segar saat bangun pagi. Ada beberapa faktor yang dapat memperburuk kondisi ini, misalnya paparan cahaya buatan dari televisi atau gawai sebelum tidur, kurangnya paparan sinar matahari di siang hari, serta pola hidup yang tidak teratur. Untuk membantu mengatasi penurunan melatonin, lansia disarankan menjaga pola tidur yang konsisten, memperbanyak aktivitas di luar rumah saat pagi atau siang agar mendapat cahaya matahari alami, serta mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Dalam beberapa kasus, dokter juga dapat merekomendasikan suplemen melatonin, tetapi penggunaannya harus dengan pengawasan medis. Seiring bertambahnya usia, pola tidur seseorang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya durasi fase tidur ringan. Pada usia muda, tidur biasanya didominasi oleh fase tidur dalam, deep sleep, yang sangat penting untuk pemulihan tubuh. Namun, pada lansia, fase tidur dalam semakin berkurang dan digantikan oleh fase tidur ringan yang lebih panjang. Akibatnya, tidur lansia menjadi lebih mudah terganggu. Suara kecil, cahaya yang masuk ke kamar, atau bahkan rasa tidak nyaman seperti nyeri sendi dapat dengan mudah membangunkan mereka. Kondisi ini sering membuat lansia merasa tidurnya tidak nyenyak,
meskipun secara total jam tidur terlihat cukup. Tidur ringan yang berkepanjangan juga menyebabkan kualitas tidur menurun. Saat bangun, tubuh tidak sepenuhnya segar karena tidak mendapat cukup waktu dalam fase tidur dalam yang berfungsi memperbaiki jaringan, memperkuat daya ingat, dan memulihkan energi. Hal ini dapat membuat lansia lebih sering merasa lelah, mengantuk di siang hari, bahkan sulit berkonsentrasi dalam beraktivitas. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mengurangi gangguan tidur ringan ini, misalnya dengan menciptakan suasana kamar yang tenang, gelap, dan sejuk, serta menggunakan alat bantu seperti earplug atau tirai kedap cahaya. Selain itu, menjaga rutinitas tidur yang teratur dan melakukan relaksasi sebelum tidur, seperti berdoa, membaca, atau mendengarkan musik lembut, juga bisa membantu lansia tidur lebih nyenyak. Salah satu keluhan yang sering dialami lansia adalah tidur yang sering terputus di malam hari. Meskipun sudah bisa tertidur, banyak lansia yang terbangun berulang kali sehingga tidur terasa tidak nyenyak. Kondisi ini biasanya dipicu oleh berbagai gangguan fisik maupun kesehatan yang umum dialami pada usia lanjut. Salah satunya adalah keinginan buang air kecil yang meningkat di malam hari, atau disebut nokturia. Seiring bertambahnya usia, fungsi kandung kemih tidak sekuat dulu sehingga lebih sulit menahan urin dalam waktu lama. Akibatnya, lansia harus beberapa kali bangun untuk ke kamar mandi. Selain itu, nyeri sendi akibat artritis, osteoporosis, atau penyakit degeneratif lain juga menjadi penyebab utama tidur yang terputus. Rasa sakit yang muncul saat berbaring dapat membuat tubuh gelisah dan memaksa lansia untuk bangun. Gangguan lain seperti sesak napas karena penyakit paru atau jantung juga sering membuat tidur terganggu. Tidur yang sering terputus menyebabkan kualitas tidur menurun drastis. Walaupun jumlah jam tidur terlihat cukup, tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk pemulihan. Akibatnya, lansia merasa lelah, kurang segar, dan mengantuk sepanjang hari. Untuk mengurangi gangguan ini, lansia disarankan membatasi minum berlebihan menjelang malam, menjaga posisi tidur yang nyaman, serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin agar masalah medis yang mengganggu tidur bisa segera ditangani. Banyak lansia mengeluhkan kebiasaan bangun terlalu dini, misalnya sekitar pukul 3-4 pagi, padahal tubuh masih membutuhkan istirahat. Setelah terbangun, seringkali mereka sulit untuk tidur kembali, sehingga total waktu tidur menjadi lebih singkat dari yang seharusnya. Fenomena ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan seseorang merasa mengantuk dan kapan merasa segar. Pada usia lanjut, ritme sirkadian cenderung maju lebih awal. Artinya, rasa kantuk datang lebih cepat di malam hari, dan tubuh secara otomatis memberi sinyal untuk bangun lebih pagi. Selain faktor alami, ada juga hal-hal lain yang memperkuat kebiasaan ini. Misalnya, tidur siang terlalu lama, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kondisi kesehatan yang membuat tidur malam tidak nyenyak. Akibatnya, meskipun sudah bangun pagi buta, tubuh masih terasa lelah karena tidak memperoleh tidur berkualitas. Bangun terlalu pagi bisa menimbulkan masalah lain, seperti rasa kantuk berlebihan di siang hari, sulit berkonsentrasi, bahkan memperburuk suasana hati. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mengurangi masalah ini, antara lain menjaga jam tidur malam agar tidak terlalu awal, menghindari tidur siang terlalu lama, serta melakukan rutinitas relaksasi menjelang tidur. Paparan sinar matahari pagi juga bisa membantu mengatur ulang jam biologis tubuh, sehingga pola tidur menjadi lebih seimbang. Perubahan ini wajar terjadi. Namun jika terlalu sering, bisa menyebabkan insomnia pada lansia. Salah satu penyebab utama lansia sering mengalami gangguan tidur adalah perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Penuaan merupakan proses alami yang memengaruhi hampir semua sistem tubuh, termasuk kualitas dan pola tidur. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon yang berperan dalam mengatur tidur, seperti melatonin dan hormon pertumbuhan, menurun. Melatonin berfungsi memberi sinyal kapan tubuh harus tidur, sementara hormon pertumbuhan membantu proses pemulihan saat tidur dalam. Ketika produksinya berkurang, tubuh lebih sulit merasa mengantuk dan kualitas tidur menjadi tidak sedalam saat masih muda. Selain itu, metabolisme tubuh juga melambat. Proses metabolisme yang lebih lambat membuat tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses makanan atau obat-obatan tertentu, yang kadang memengaruhi kenyamanan tidur.
Lansia juga lebih rentan mengalami gangguan kesehatan seperti nyeri sendi, gangguan pencernaan, atau penyakit kronis lain yang semakin memperburuk kualitas tidur. Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah pergeseran jam biologis atau ritme sirkadian. Lansia cenderung merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih pagi, bahkan sebelum tubuh benar-benar cukup istirahat. Akibatnya, meski jam tidur terlihat cukup, kualitas tidur tidak optimal. Semua perubahan fisiologis ini wajar terjadi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak serius pada kesehatan. Dengan memahami perubahan alami akibat penuaan, lansia dan keluarga bisa mencari cara untuk memperbaiki pola tidur agar tetap nyenyak dan menyehatkan. Selain perubahan fisiologis akibat penuaan, berbagai masalah kesehatan fisik juga menjadi faktor utama yang mengganggu kualitas tidur lansia. Pada usia lanjut, penyakit kronis lebih sering muncul dan menimbulkan keluhan yang berhubungan langsung dengan tidur. Salah satunya adalah hipertensi dan penyakit jantung. Kondisi ini dapat membuat napas terasa berat, dada terasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan sesak saat berbaring. Akibatnya, lansia sulit tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Pada penderita diabetes, gangguan tidur biasanya disebabkan oleh meningkatnya frekuensi buang air kecil di malam hari, nokturia. Lansia harus bolak-balik ke kamar mandi sehingga tidurnya terputus berulang kali. Selain itu, kadar gula darah yang tidak stabil juga dapat menimbulkan rasa gelisah sehingga menghambat tidur. Nyeri sendi akibat artritis atau osteoporosis juga menjadi masalah umum. Rasa sakit yang muncul saat bergerak atau bahkan ketika diam di tempat tidur membuat lansia sulit menemukan posisi yang nyaman. Hal ini menyebabkan tidur menjadi dangkal dan mudah terganggu. Tidak kalah penting, gangguan paru-paru seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis, POK, sering membuat batu kambuh di malam hari atau timbul sesak napas saat tidur telentang. Kondisi ini membuat lansia sering terbangun dan sulit kembali tidur. Dengan demikian, masalah kesehatan fisik sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur lansia. Penanganan medis yang tepat, gaya hidup sehat, serta pengelolaan penyakit kronis sangat penting agar lansia bisa tetap mendapatkan tidur yang berkualitas. Selain perubahan fisiologis dan penyakit kronis, ada juga gangguan tidur khusus yang sering dialami lansia dan secara langsung memengaruhi kualitas istirahat. Beberapa di antaranya bahkan kerap tidak disadari, padahal dampaknya cukup serius. Salah satunya adalah sleep apnea, yaitu kondisi di mana pernapasan terhenti sesaat saat tidur. Henti napas ini bisa terjadi berulang kali sepanjang malam, membuat tubuh kekurangan oksigen. Akibatnya, lansia sering terbangun tanpa sadar, merasa lelah ketika bangun pagi, bahkan berisiko mengalami gangguan jantung dan stroke jika tidak ditangani. Gangguan lain yang cukup umum adalah restless leg syndrome, RLS. Penderitanya merasakan sensasi tidak nyaman di kaki, seperti geli, kesemutan, atau nyeri ringan, terutama saat berbaring. Sensasi ini memaksa lansia untuk menggerakkan kaki terus-menerus sehingga sulit memulai tidur. Kondisi ini dapat mengurangi durasi tidur dan membuat tubuh terasa lemah di siang hari. Selain itu, mendengkur parah juga menjadi masalah yang sering dianggap sepele. Mendengkur bukan hanya mengganggu pasangan tidur, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya penyumbatan saluran pernapasan. Pada lansia, mendengkur berat dapat menurunkan kualitas tidur karena oksigen yang masuk ke tubuh tidak optimal. Ketiga gangguan tidur khusus ini memerlukan perhatian serius. Jika gejalanya terus muncul, penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Dengan begitu, lansia bisa kembali menikmati tidur yang lebih nyenyak dan menyehatkan. Selain masalah fisik, faktor psikologis juga sangat berperan dalam menurunkan kualitas tidur pada lansia. Banyak orang lanjut usia menghadapi perubahan besar dalam hidup yang tidak selalu mudah diterima. Misalnya, memasuki masa pensiun membuat rutinitas harian berubah drastis, sehingga timbul rasa kehilangan tujuan atau kebosanan. Selain itu, kehilangan pasangan hidup, sahabat, atau anggota keluarga sering menimbulkan rasa duka yang mendalam. Kondisi ini tidak jarang berlanjut menjadi perasaan kesepian yang berat. Kesepian dapat memicu kecemasan, overthinking saat malam, bahkan depresi, yang semuanya berdampak langsung pada sulit tidur. Gangguan tidur akibat faktor psikologis biasanya ditandai dengan sulit memulai tidur, sering terbangun tengah malam karena pikiran yang gelisah, atau bangun terlalu pagi dengan perasaan tidak segar.
Kondisi emosional yang tidak stabil membuat tubuh sulit rileks. Padahal ketenangan pikiran sangat penting untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Jika dibiarkan, stres, kecemasan, dan depresi dapat memperburuk kesehatan fisik lansia, mulai dari melemahkan sistem imun hingga meningkatkan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, dukungan sosial dan emosional menjadi kunci. Lansia sangat terbantu jika tetap aktif bersosialisasi, memiliki kegiatan bermakna, atau mendapatkan pendampingan keluarga. Selain itu, praktik sederhana seperti meditasi ringan, berdoa, menulis jurnal, atau mendengarkan musik tenang sebelum tidur juga bisa membantu menenangkan pikiran. Bila gejala kecemasan atau depresi semakin berat, konsultasi dengan tenaga medis atau psikolog sangat dianjurkan. Selain faktor usia, kesehatan fisik, maupun psikologis, konsumsi obat-obatan juga sering menjadi penyebab gangguan tidur pada lansia. Hal ini wajar, karena pada usia lanjut banyak orang yang harus mengonsumsi obat secara rutin untuk mengendalikan penyakit kronis. Sayangnya, beberapa jenis obat memiliki efek samping yang langsung memengaruhi kualitas tidur. Contohnya adalah obat hipertensi tertentu yang bekerja dengan memengaruhi sistem saraf dan jantung. Beberapa obat jenis ini dapat menimbulkan efek samping berupa insomnia, atau membuat tubuh lebih sering buang air kecil di malam hari. Akibatnya, tidur menjadi lebih mudah terputus. Obat antidepresan juga sering dikonsumsi lansia yang mengalami gangguan suasana hati atau kecemasan. Meskipun bermanfaat, sebagian antidepresan justru dapat menimbulkan mimpi buruk, gelisah, atau membuat tidur tidak pulas. Selain itu, kortikosteroid yang digunakan untuk mengatasi peradangan, nyeri, atau penyakit autoimun juga diketahui memiliki efek samping berupa susah tidur. Obat ini dapat meningkatkan energi tubuh secara berlebihan, sehingga lansia merasa sulit mengantuk di malam hari. Efek samping obat-obatan ini biasanya ditandai dengan insomnia, sering terbangun tengah malam, mimpi buruk, atau rasa lelah yang menetap meskipun sudah tidur cukup lama. Untuk mengatasinya, lansia sebaiknya tidak menghentikan obat secara tiba-tiba, melainkan berkonsultasi dengan dokter agar dosis atau waktu konsumsi obat bisa disesuaikan. Dengan begitu, manfaat obat tetap diperoleh tanpa terlalu mengganggu kualitas tidur. Selain faktor usia, kesehatan, dan obat-obatan, kualitas tidur lansia juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dan kondisi lingkungan. Tanpa disadari, pola aktivitas harian sering menjadi pemicu utama sulit tidur di malam hari. Salah satu contohnya adalah tidur siang terlalu lama. Memang tidur siang bermanfaat untuk memulihkan energi, tetapi jika dilakukan berjam-jam, tubuh akan merasa cukup istirahat sehingga rasa kantuk di malam hari berkurang. Akibatnya, lansia sulit tertidur atau baru bisa tidur larut malam. Kebiasaan lain yang sering mengganggu tidur adalah konsumsi kafein dari kopi, teh, atau minuman energi pada sore dan malam hari. Kafein bekerja merangsang sistem saraf, sehingga tubuh tetap terjaga lebih lama. Demikian pula dengan merokok dan minum alkohol. Nikotin dalam rokok membuat tubuh tetap terstimulasi, sedangkan alkohol memang membuat kantuk di awal, tetapi justru mengganggu fase tidur nyenyak sehingga mudah terbangun. Selain kebiasaan, faktor lingkungan tidur juga sangat menentukan. Kamar yang terlalu terang, panas, bising, atau kasur yang tidak nyaman bisa membuat lansia sulit terlelap. Padahal, suasana kamar yang sejuk, tenang, dan gelap merupakan kondisi ideal untuk tidur berkualitas. Dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari dan menciptakan lingkungan kamar yang nyaman, lansia dapat meningkatkan kualitas tidurnya tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Langkah sederhana ini dapat menjadi kunci penting untuk mendapatkan istirahat yang nyenyak dan menyehatkan. Susah tidur pada lansia bukanlah hal sepele. Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur dapat menimbulkan berbagai dampak serius yang memengaruhi kesehatan fisik, mental, hingga kualitas hidup sehari-hari. Dari sisi kesehatan fisik, kurang tidur membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga lansia lebih rentan terkena infeksi atau penyakit. Selain itu, tidur yang tidak cukup juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan stroke dan gangguan jantung. Tubuh yang tidak beristirahat dengan baik juga lebih sulit pulih dari kelelahan maupun penyakit yang sudah ada. Dari sisi kesehatan mental, kurang tidur dapat membuat lansia mudah marah, emosional, dan sulit mengendalikan perasaan. Konsentrasi dan daya ingat pun menurun, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.
Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi, yang justru semakin memperburuk kualitas tidur. Selain itu, kurang tidur juga berdampak pada penurunan kualitas hidup. Lansia yang tidurnya tidak nyenyak sering merasa lelah sepanjang hari, kurang semangat untuk beraktivitas, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini membuat mereka kesulitan menikmati masa tua dengan bahagia. Oleh karena itu, masalah tidur pada lansia perlu ditangani dengan serius. Tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya memberikan energi, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh, menstabilkan emosi, dan meningkatkan semangat hidup di usia lanjut. Salah satu cara paling efektif untuk membantu lansia mendapatkan tidur yang lebih nyenyak adalah dengan menerapkan sleep hygiene, yaitu kebiasaan sehat yang mendukung kualitas tidur. Sleep hygiene bukan sekadar rutinitas, tetapi pola hidup teratur yang membuat tubuh terbiasa untuk tidur dan bangun pada waktu yang tepat. Langkah pertama adalah menetapkan jadwal tidur yang konsisten. Lansia sebaiknya tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Konsistensi ini membantu jam biologis tubuh tetap stabil, sehingga rasa kantuk datang secara alami di malam hari. Lingkungan kamar juga sangat penting. Usahakan kamar tidur gelap, sejuk, dan tenang. Gunakan tirai untuk menghalangi cahaya, atur ventilasi agar udara segar, dan minimalkan kebisingan. Kasur serta bantal yang nyaman juga berpengaruh besar terhadap kualitas tidur. Selain itu, lansia sebaiknya menghindari penggunaan gadget atau menonton TV sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk. Sebagai gantinya, pilih aktivitas menenangkan seperti membaca buku ringan, berdoa, atau mendengarkan musik lembut. Rutinitas kecil ini membantu tubuh mengenali sinyal bahwa waktunya beristirahat sudah tiba. Dengan menerapkan sleep hygiene secara konsisten, lansia tidak hanya lebih mudah tertidur, tetapi juga dapat menikmati tidur yang lebih dalam, nyenyak, dan berkualitas. Selain sleep hygiene, perubahan gaya hidup sehat juga sangat penting untuk membantu lansia mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Gaya hidup sehari-hari berpengaruh besar terhadap ritme tubuh, hormon, dan kondisi fisik yang mendukung kualitas tidur. Langkah pertama adalah membatasi kafein, terutama di sore dan malam hari. Kafein yang terkandung dalam kopi, teh, atau minuman energi dapat membuat tubuh tetap terjaga berjam-jam, sehingga rasa kantuk sulit muncul. Lansia sebaiknya hanya mengonsumsi kafein di pagi hari dalam jumlah terbatas. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol juga perlu dihentikan. Nikotin dalam rokok bersifat stimulan yang membuat tubuh tetap terjaga, sedangkan alkohol memang bisa menimbulkan kantuk di awal, tetapi justru mengganggu fase tidur dalam sehingga tidur mudah terputus di malam hari. Olahraga ringan juga sangat bermanfaat. Aktivitas sederhana seperti jalan pagi, bersepeda santai, atau yoga dapat melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, dan membantu tubuh lebih rileks saat malam tiba. Namun, olahraga sebaiknya dilakukan di pagi atau siang hari, bukan menjelang tidur. Selain itu, pola makan sehat juga mendukung tidur berkualitas. Mengonsumsi makanan ringan seperti susu hangat atau pisang sebelum tidur dapat membantu merangsang produksi hormon tidur alami. Sebaliknya, hindari makan berat atau pedas menjelang malam, karena bisa mengganggu pencernaan. Dengan menerapkan perubahan gaya hidup sehat ini, lansia dapat meningkatkan kualitas tidurnya secara alami tanpa harus bergantung pada obat tidur. Tidur pun menjadi lebih nyenyak, tubuh terasa segar, dan kesehatan lebih terjaga. Kualitas tidur lansia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh kesehatan mental. Stres, kecemasan, dan rasa kesepian sering menjadi penyebab utama sulit tidur di usia lanjut. Oleh karena itu, mengelola stres dan menjaga kesehatan mental menjadi langkah penting agar tidur kembali nyenyak dan berkualitas. Salah satu cara sederhana adalah dengan melakukan relaksasi atau meditasi. Teknik pernapasan dalam, mendengarkan musik lembut, atau melakukan meditasi singkat menjelang tidur dapat membantu tubuh dan pikiran lebih tenang. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, tubuh pun lebih mudah memasuki fase tidur dalam. Selain itu, rutin beribadah juga memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Doa, zikir, atau aktivitas spiritual lainnya dapat mengurangi rasa cemas, menenangkan pikiran, serta membuat hati lebih damai. Kondisi mental yang stabil ini sangat membantu lansia untuk tidur lebih cepat dan nyenyak. Tidak kalah penting,
Menjalin kebersamaan dengan keluarga atau komunitas bisa mengurangi rasa kesepian yang sering dialami lansia. Berbincang ringan, ikut kegiatan sosial, atau sekadar berkumpul bersama cucu dapat meningkatkan rasa bahagia. Ketika hati senang, hormon stres berkurang, dan tidur pun menjadi lebih berkualitas. Dengan mengelola stres dan menjaga kesehatan mental secara konsisten, lansia dapat meningkatkan kualitas hidup. Tidur yang nyenyak bukan hanya membuat tubuh lebih segar, tetapi juga membantu menjaga kesehatan jangka panjang. Jika masalah susah tidur pada lansia tidak kunjung membaik meskipun sudah mencoba berbagai cara alami, langkah yang paling tepat adalah berkonsultasi dengan dokter. Tidur yang terganggu dalam jangka panjang bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan serius yang perlu ditangani dengan tepat. Dokter akan membantu melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari riwayat kesehatan, pola tidur, hingga kondisi emosional lansia. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah ada penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, nyeri sendi, atau gangguan paru-paru yang menjadi penyebab sulit tidur. Selain itu, dokter juga dapat mengecek apakah obat-obatan yang dikonsumsi menimbulkan efek samping berupa insomnia atau sering terbangun di malam hari. Banyak obat untuk tekanan darah tinggi, depresi, atau kortikosteroid yang memang bisa mengganggu siklus tidur. Dengan pemeriksaan yang tepat, dokter bisa menyesuaikan dosis atau mengganti obat yang lebih aman. Jika diperlukan, dokter dapat memberikan rekomendasi terapi medis atau obat tidur khusus untuk lansia. Namun, penggunaan obat tidur tidak boleh sembarangan, karena ada risiko ketergantungan dan efek samping. Oleh karena itu, semua terapi harus berada di bawah pengawasan dokter. Dengan konsultasi medis yang tepat, lansia bisa mendapatkan solusi yang aman, efektif, dan sesuai kondisi tubuh. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, kesehatan terjaga, dan kualitas hidup pun meningkat. Susah tidur pada lansia memang merupakan masalah yang sering dialami, terutama karena kombinasi dari faktor usia, penyakit kronis, kondisi psikologis, hingga kebiasaan sehari-hari. Seiring bertambahnya umur, tubuh mengalami banyak perubahan yang memengaruhi kualitas tidur. Meski begitu, kondisi ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan langkah yang tepat, lansia tetap bisa mendapatkan tidur yang nyenyak. Penerapan kebiasaan sehat seperti menjaga pola tidur teratur, menghindari kafein di malam hari, serta menciptakan lingkungan kamar yang nyaman dapat membantu tubuh lebih mudah beristirahat. Tak kalah penting, menjaga kesehatan mental melalui relaksasi, ibadah, serta interaksi sosial dengan keluarga atau komunitas dapat mengurangi rasa stres dan kesepian yang sering menjadi penghambat tidur. Apabila semua usaha tersebut belum membuahkan hasil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan medis dapat membantu menemukan penyebab utama gangguan tidur, baik dari penyakit penyerta, efek samping obat-obatan, maupun masalah fisiologis lainnya. Dengan begitu, lansia bisa mendapatkan terapi yang sesuai dan aman. Ingatlah, tidur yang berkualitas adalah kunci untuk menikmati masa tua dengan sehat, bahagia, dan penuh energi. Tidur nyenyak bukan hanya memberikan rasa segar keesokan harinya, tetapi juga menjaga daya tahan tubuh, menstabilkan emosi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.